Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 8, kami di sini bermaksud untuk mempresentasikan tentang menciptakan proses perencanaan pembelajaran berbasis karakter. Untuk itu, pertama-tama mari kita ajarkan puja dan puji untuk kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana karena rahmatnya, rahmat sehatnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini untuk menyaksikan teman-teman kita presentasi hari ini. Tak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Ika Dian Rahmawati SPD MPD yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk presentasi pada siang hari ini. Untuk itu, izinkan kelompok 8 memperkenalkan diri terlebih dahulu, silakan. Perkenalkan, nama saya Feni Aprilia dengan NIM 134. Perkenalkan, nama saya Purwa Syafadela dengan NIM 121. Saya Nurana Fathiyati dengan NIM 109. Saya Muhammad Fathiyati dengan NIM 130. Baik, terima kasih. Untuk kita mulai saja materinya. Yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Feni. Silakan Mbak Feni. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase peduli lingkungan. Nah, menurut Sujarto, peduli lingkungan adalah upaya menjaga kelestarian alam demi masa depan bangsa. Kemudian ini adalah bentuk medianya. Di sebelah kiri saya itu terdapat papan angka yang di dalamnya itu ada gambar. Nah, nantinya gambar itu akan dianalisis oleh peserta didik yang termasuk menjaga lingkungan atau termasuk merusak lingkungan. Nantinya gambar tersebut akan ditempel. Kemudian alat gambaran di sini alatnya yaitu gunting, cutter, dan dagutin. Dan bahannya adalah kertas karton, pastin, dan gabus. Kemudian metode pengaplikasiannya dalam pembelajaran anak kelas 3 yaitu kebersihan lingkungan. Nah, siswa satu kelas diminta untuk membentuk lingkaran. Nah, di situ mereka disuruh untuk menyanyikan tentang kebersihan lingkungan, misalnya bangun tidur, terus mandi. Nah, terdapat bola yang akan mengikuti alur musik. Nah, jika musik tersebut berhenti, maka bola akan berhenti pada salah satu siswa. Nah, siswa tersebut akan disuruh untuk memilih kotak angka yang terdapat di papan kotak angka tersebut. Nah, mereka akan memilih misalnya angka 1 terdapat gambar. Nah, mereka akan menganalisis gambar tersebut merupakan menjaga lingkungan atau merusak lingkungan. Kemudian yaitu cinta tanah air. Nah, cinta tanah air menurut Yulianda adalah perasaan cinta terhadap bangsa dan negaranya sendiri. Di sini bentuk medianya untuk kelas 1 yaitu mengenal simbol Pancasila. Itu kan terdapat spin. Nah, spin tersebut terdapat 3 bentuk, yaitu yang pertama bentuk pertanyaan, yang kedua materi, dan simbol-simbol Pancasila. Nah, jika cara metode pengaplikasiannya yaitu siswa diminta untuk memutar spin Pancasila tersebut jika mendapatkan tentang simbol Pancasila, misalnya pohon beringin itu mereka disuruh menyebutkan pohon beringin ini termasuk simbol Pancasila apa? Ya, yang berapa gitu. Terus misalnya jika mereka mendapatkan pertanyaan, nah mereka itu akan mendapatkan pertanyaan sesuai dengan kotak pertanyaan. Jika mereka mampu menjawab pertanyaan, maka guru akan memberikan rewards. Biasanya berupa
kepentingannya. Di sini media belajarnya itu untuk anak kelas 1. Biasanya anak kelas 1 kan disuruh untuk menjumlahkan. Kalau tidak menjumlahkan ya kalian. Nah, medianya yaitu terdapat tutup botol. Nah, sebenarnya yaitu papan penjumlahan. Karena nanti kita akan memberikan soal tentang penjumlahan. Mereka akan menentukan untuk botol berapa yang akan ditaruh di sana. Dan nantinya mereka akan menjumlahkan dan memberikan tutup botol seperti jumlah yang mereka hitung. Yang terakhir yaitu demokratis. Nah, demokratis adalah sikap yang menjunjung tinggi persamaan, menghargai orang lain, musyawarah, pendapat, kebebasan dalam berpendapat dan bertanggung jawab. Di sini medianya yaitu berbentuk pemilihan. Nah, biasanya kan di SD itu disuruh untuk memilih ketua kelasnya siapa, bendaharanya siapa. Nantinya mereka akan disuruh memilih lewat kotak suara. Jadi nanti anak itu akan memilih dengan adil bahwasanya siapa yang harus mendapat dipilih sebagai kepala ketua kelas. Terima kasih. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Silakan Mbak Bella. Baik, selanjutnya yaitu karakter peduli sosial. Menurut studi dalam Latihan 2017, karakter peduli sosial merupakan sikap dan perilaku yang memiliki keinginan untuk menolong seseorang yang membutuhkan. Nah, perencanaan media dalam pembelajaran yaitu kita menggunakan kartu kasih sayang. Kartu kasih sayang ini menggunakan kertas karton lalu digunting menjadi kotak seperti kartu pada umumnya. Selanjutnya proses metode penelitian dalam pembelajaran. Nah, kegiatan ini dilakukan pada mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 2 SD, terutama dalam materi mengenal perasaan. Siswa diminta untuk menuliskan ungkapan perasaan mereka seperti saat mengapresiasi temannya atau sesederhana catatan terima kasih karena sudah dipinjemin pulpen temannya atau karena sudah dibantu oleh temannya. Selanjutnya yaitu karakter mandiri. Kemandirian berasal dari kata autonomi, yaitu sebagai sesuatu yang mandiri atau kesanggupan untuk berdiri sendiri dengan keberanian dan tanggung jawab atas segala tindaku sebagai manusia dewasa dalam melaksanakan kewajibannya guna memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, perencanaan media yang kita gunakan adalah dengan independent card. Independent card ini setiap siswa diminta untuk menuliskan catatan kemandirian apa sih yang sudah mereka lakukan. Seperti contohnya kayak mereka makan sendiri atau berangkat sekolah sendiri. Nah, untuk siswa yang memiliki konsistensi yang baik dan juga ada perkembangan terus-menerus akan mendapatkan apresiasi berupa rencana spesial. Selanjutnya, kreatif menurut Bestari 2014, karakter kreatif merupakan pemikiran yang dapat menemukan hal-hal baru atau cara baru yang berbeda dan mampu mengemukakan ide-ide atau gagasan yang memiliki nilai tambah. Selanjutnya, media yang akan kita gunakan yaitu Create Your Hand. Nah, metode pelaksanaannya ini dapat digunakan dalam siswa kelas 5 SD materi IPA pada materi proses terjadinya hujan. Nah, cara mengimplementasikannya dalam pembelajaran adalah pada pertemuan sebelumnya siswa itu dibentuk kelompok oleh guru. Lalu mereka itu diinformasikan bahwasanya pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang proses terjadinya hujan. Nah, guru akan menyediakan media berupa styrofoam. Murid-murid itu bebas berkreasi sekreativitas mereka mungkin masing-masing. Pada media yang digunakan oleh guru itu yaitu styrofoam. Contohnya mereka bisa membuat itu 3D atau dilukis. Pada temanya yaitu proses terjadinya hujan.
Yang selanjutnya yaitu menghargai prestasi. Menghargai prestasi merupakan sikap tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. Dari sini kita menggunakan media berupa lembar kerja, di mana lembar kerja ini pengaplikasiannya yaitu dengan cara pada siswa diberikan kesempatan untuk melihat gambar-gambar orang atau sosok-sosok tokoh-tokoh yang berprestasi seperti B.J. Habibie, atlet atau anak-anak Class of Champions kemarin. Nah, setelah itu mereka itu dibagikan lembar kerja. Lembar kerjanya itu nanti akan diisi oleh pendapat mereka itu seperti apa sih setelah melihat sosok-sosok atau orang-orang yang berprestasi itu. Lalu ada toleransi atau toleransi. Toleransi menurut Marwah dan Rita 2000 dalam KBBS dijelaskan toleransi yaitu sifat atau sikap menenggang, menghargai, membiarkan, memperbolehkan pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan hal lain sebagainya yang berbeda dengan pendiriannya sendiri. Nah, metode yang kami gunakan adalah dengan bentuk media video animasi. Nah, pembuatan media video yaitu yang pertama adalah kita menentukan tema dan membuat naskah dari alur ceritanya itu. Lalu kita proses editing dengan menggunakan aplikasi Animator. Kita mengedit gambarnya terlebih dahulu sesuai karakter yang kita butuhkan. Selanjutnya kita proses transisi yaitu menggabungkan videonya itu. Lalu terakhir yaitu mengekspor video tersebut. Cara pengimplementasian dalam pembelajaran media ini dapat digunakan pada anak kelas 4 SD sampai 6 SD pada mata pelajaran Pancasila ataupun agama. Animasi video ini membantu siswa untuk memahami konsep toleransi secara visual. Lalu setelah itu siswa itu diajak berdiskusi dan berpendapat, berdiskusi lalu mereka itu menuliskan pendapatnya dan maju ke depan untuk membacakan pendapat dari siswa itu masing-masing. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik. Selanjutnya yang akan kita membaca. Sudah dijelaskan oleh teman yang sebelumnya bahwa lewat tulis karakter itu seperti apa aja ya. Nah, salah satunya ini kita membaca media pembelajaran yang ingin kami diskusikan diterapkan pada pembelajaran sekolah dasar, yakni papan supaya membaca. Konsep media ini untuk siswa kita belajar untuk membaca atau menyelesaikan sebuah buku yang bersifat bebas. Itu bebasnya seperti judul atau materi buku tersebut itu berisikan apa sesuai dengan minatnya. Nah, strateginya, ya ini ada 4 strategi yang saya gunakan, yakni pertama adalah mengangkat, yang kedua penggunaan konsep media, yang ketiga adalah penerapan, dan yang keempat adalah penjelasan. Nah, pengantar ini kita sebagai pendidik itu harus menjelaskan terlebih dahulu mengenai seperti apa sebenarnya membaca dan apa dampak kepada siswa untuk dapat menemukan rasa membaca pada karakternya masing-masing. Lalu pengenalan konsep media. Nah, media yang kita diskusikan ini adalah papan pencapaian membaca. Nah, siswa ini kita jelaskan seperti apa konsep media pembelajaran ini untuk diterapkan pada sekolah dasar. Lalu yang ketiga adalah penerapannya. Kita melakukan bersama peserta didik dalam mengimplementasikan papan pencapaian membaca ini seperti apa. Yang keempat adalah pembelajaran. Kita lakukan mungkin ya dalam satu minggu ada 1 kali perlakuan pada media pembelajaran ini. Nah, itu kita lakukan setiap entah itu per semester atau sampai dari kelas 1 atau kelas 6 kita lakukan untuk sebuah pembelajaran. Lalu yang selanjutnya, ya ini adalah secara visualisasi media pembelajaran. Yang pertama adalah siswa membaca buku. Nah, yang sudah saya terapkan tadi, siswa itu bebas memilih buku apapun itu yang
ia minati. Karena siswa kan biasanya kalau mempunyai suatu buku dan itu sesuai minat yang pasti akan cepat menyerap pengetahuan yang ia pelajari dari buku tersebut, ya kan? Lalu yang kedua, guru sebagai pendidik harus menyiapkan adanya papan untuk diaplikasikan anak-anak nantinya judul-judul buku yang sudah dibaca oleh anak-anak itu kita taruh ke papannya. Jadi apa ya? Anak-anak itu punya dokumentasi atau rincian untuk apa saja yang sudah dibaca oleh mereka. Nah, selanjutnya yaitu adalah rasa ingin tahu. Nah, rasa ingin tahu ini strategi yang saya gunakan, yakni pembelajaran berbasis pertemuan, discovery dan menunjukkan siswa diberi bahasa untuk bereksplor dan menemukan sesuatu untuk dibicarakan atau analisis sesuai dengan pendidik disediakan. Jadi kita itu sudah menyediakan suatu hal untuk diterapkan kepada anak-anak. Nah, nantinya anak-anak itu akan bebas mengekspresikan untuk penerapan media. Nah, media pembelajaran yang kita gunakan yakni adalah papan eksplorasi. Papan eksplorasi ini media berupa sebuah papan yang tersedia beberapa kolom untuk dilakukan pengisian analisis strategi. Nah, pengisian tersebut itu adalah sebuah penemuan yang kita temukan pada lingkungan sekolah. Itu visualisasinya seperti ini. Contohnya ya, Mbak Dita ini dalam lingkungan sekolah ini mungkin di luar pembelajaran kelas itu pasti kan sekolah itu punya taman-taman gitu ya. Nah, Mbak Dita itu menemukan bunga bougainville. Nah, bunga bougainville itu nanti kita akan analisa seperti apa sih analisanya. Nah, analisanya itu ternyata bunga bougainville ini warnanya merah. Nanti kita isi pada papan eksplorasi. Nah, ini tidak hanya pada seperti contoh ya, mungkin bisa diterapkan pada mata pelajaran lain seperti di pendidikan Pancasila. Kita pasti ada interaksi dengan teman-teman, itu juga dapat kita masukkan karena eksplornya itu bersifat bukan hanya minat, ya. Tingkah laku pun diperbolehkan. Jadi seperti itu untuk menerapkan karakter rasa ingin tahu. Yang kedua, karakter cinta damai. Nah, cinta damai ini kami mendiskusikan strateginya itu menurut teori Colbert 1984, yakni dari 4, yaitu pengenalan, penerapan, pembiasaan, dan evaluasi. Nah, media pembelajarannya ini yakni kartu aksi damai. Jadi kita itu memiliki beberapa banyak kartu. Nanti akan diacak, ya. Terus nanti siswa akan memilih salah satu kartu dengan acak itu tadi. Nanti mereka akan entah menentukan kata-kata apa yang bersifat itu kepada cinta damai. Contohnya, yakni bicarakan dengan tenang. Berarti anak-anak harus menerapkan bicara tenang bersama teman atau rekan kelasnya untuk menciptakan cinta damai tersebut. Nah, untuk pengenalannya seperti yang saya jelaskan tadi di karakter gambar membaca, bahwa pengenalan mengenai cinta damai itu seperti apa. Biasanya untuk kelas rendah itu pasti harus diberi pengertian terlebih dahulu kan untuk seperti apa pandangan cinta damai itu. Nah, lalu untuk penerapannya kita menerapkan pada yang sudah dijelaskan kartu-kartu yang acak tersebut. Lalu pembiasaannya mungkin kita bisa menyebut sekali harus menerapkannya. Itu kita bisa amal seperti bermain atau refleksi kepada anak-anak sekolah dasar. Pastinya mereka butuh permainan gitu kan ya, untuk tidak hanya materi pembelajaran saja yang harus ditetapkan, pasti harus diselingi dengan permainan untuk suatu eksplor yang baru. Lalu evaluasi. Nah, untuk evaluasi kita sebagai para pendidik itu nanti harus melihat seperti perkembangan apa yang dilakukan anak-anak didik. Pasti kita sebagai guru kan melihat beberapa anak itu, anak ini seperti ya, anak ini melakukan seperti ini, pasti seperti itu kan. Nah, itu sebagai pandangan kita untuk evaluasi seberapa pengaruhnya media pembelajaran ini dilakukan dan seberapa pengaruhnya kepada anak didik bisa menerapkan karakter cinta damai.
visualisasinya dan contohnya kata-kata tersebut. Jadi ada di PowerPoint. Itu salah satu contoh. Lanjut, kata selanjutnya ini adalah bersahabat atau berkomunikasi. Nah, metode yang kami gunakan yaitu menurut Ward pada tahun 1933, yakni ada versi akan menjadi bagian penting dari pembelajaran yang membantu siswa untuk memahami pengalaman mereka. Dan melalui media pembelajaran ini kami menerapkan yaitu buku harian teman. Nah, buku harian teman ini untuk mendorong mereka dalam mengungkapkan perasaan, kehidupan teman, dan juga interaksi yang positif sesama teman di lingkungan sekolah. Lalu media pembelajaran ini ya bentuknya seperti buku, beberapa buku yang nantinya kita kasihkan kepada anak-anak. Nah, anak-anak nanti akan mungkin kita akan melakukan berpasangan, tapi setiap media pembelajaran ini diterapkan pasangan yang hari lalu dengan hari sekarang harus berubah untuk dapat melakukan komunikatif tidak hanya pada satu orang tapi banyak orang. Terlebih pentingnya pada lingkungan sekolah atau lingkungan kelasnya masing-masing. Nah, untuk visualisasinya jelas ada penulisannya. Penulisannya ya, siapa sangat baik dalam berinteraksi ini bagi Lili. Jadi Lili itu mengungkapkan bahwa siapa yang sangat baik dalam berinteraksi di lingkungan kelas. Nah, itu bisa dilakukan dengan lainnya ya. Ini hanya sebuah contoh. Dan media pembelajaran ini juga dapat dilakukan di selesai mata pelajaran ya, efektifnya menurut saya efektifnya dilakukan di selesai mata pelajaran, bukan sekolah tapi mata pelajaran, karena pada mata pelajaran itu anak-anak kan pasti habis melakukan interaksi dengan sesama temannya. Nah, itu pasti untuk berinteraksi itu tadi ada komunikasi antar teman-teman kan, pastinya itu dapat kita terapkan dengan media ini. Oke, bisa dipahami? Bisa. Saya lanjut ke karakter selanjutnya ya, yang ada di sana. Ya, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dr. Dewi. Silakan, Dr. Dewi. Oke, untuk karakter selanjutnya yaitu tanggung jawab. Nah, media ini buat pada untuk membentuk karakter tanggung jawab yaitu buku catatan harian. Jadi buku catatan harian ini yaitu berisi seperti kegiatan kewajiban beribadah, membantu orang tua dan lain sebagainya. Jadi buku harian ini perlu dilakukan oleh siswa di sekolah maupun di rumah. Nah, bentuk metode yang digunakan yaitu sistem penghargaan. Nah, sistem penghargaan ini dilakukan ke siswa untuk menunjukkan siapa siswa yang dapat untuk menunjukkan tanggung jawab yang lebih banyak daripada siswa lainnya. Nah, untuk strategi yaitu bekerja sama dengan orang tua atau wali untuk mengawasi dan rumah supaya terlaksana dengan baik. Nah, biasanya kan anak-anak itu kan tidak jujur. Kadang-kadang ya menyepelekan sesuatu. Jadi untuk membuat perencanaan ini terlaksana dengan baik yaitu dengan bekerjasama dengan orang tua atau wali. Dan di bawah buku itu ada seperti para orang tua atau wali. Untuk selanjutnya yaitu karakter semangat kebangsaan. Jadi metode yang dibuat untuk membentuk karakter semangat kebangsaan yaitu pembelajaran Triharta Karana. Triharta Karana adalah konsep tiga hubungan harmonis yang meliputi hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Jadi melalui konsep Triharta Karana itulah terkandung filosofis yang sangat dalam dan mumpuni dalam menjalankan kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara.
strategi dalam bentuk semangat kebangsaan ini kepada siswa sekolah dasar yaitu pembiasaan menggunakan lagu wajib nasional Indonesia. Jadi untuk mendengarkan lagu nasional bangsa Indonesia bisa dilakukan pada waktu sebelum memulai pelajaran atau setelah bentuk kartu kejujuran atau mendiskusikan cerita yang menonjolkan nilai kejujuran seperti fabel atau cerita rakyat dan mengadakan permainan peran di mana siswa dihadapkan pada situasi yang menjadi kejujuran mereka. Baik, selanjutnya yaitu karakter yang selanjutnya yaitu religius. Jadi metode yang digunakan untuk membantu karakter religius pada siswa yaitu penggunaan smartphone atau bisa dengan buku pengenalan doa harian kepada siswa. Jadi kan awalnya biasanya anak-anak itu kan membaca doa untuk memulai pelajaran. Nah, bisa menggunakan smartphone atau buku untuk referensinya. Jadi untuk strategi yang digunakan dalam membentuk karakter religius ini yaitu seperti yang saya sebutkan tadi, awal masuk sebelum memulai pelajaran yang pertama berdoa. Mungkin bukan jam pertama saja ya, jam sepulang sekolah bisa juga. Yaitu pertama berdoa dan membaca Quran selama kurang lebih 10 menit, dan untuk siswa mungkin bisa bergantian untuk memimpin berdoa. Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita terima kasih kepada para panel kita hari ini, sangat bermanfaat sekali untuk ilmunya. Dan mungkin untuk teman-teman ada yang mau didiskusikan pada kelompok 8, kita diskusi bareng-bareng di sini. Mungkin ada saran atau masukan atau apapun untuk kelompok 8. Silakan Mbak Rita. Yang berkat untuk yang menumbuhkan karakter menghargai prestasi itu kan tadi dijelaskan menggunakan media bekerja dengan menanyakan tokoh-tokoh yang berprestasi. Mungkin kalau satu alat itu siswa langsung di kesehariannya untuk menghargai prestasi
Denrika.